Kenalin, nggak usah kenalin. Aku ini Rizka, di umur 21 tahun, di penghujung semester 6 mau semester 7. So, aku di sini mau cerita kalau aku semasa kuliah punya temen yang sangat keren. Nangis. Nggak, ya. Em, Semasa kuliah, aku merasa aku orang yang paling beruntung punya teman-teman yang selalu support aku, yang selalu sayang sama aku, yang selalu mau mengiyakan apa kata aku. Terkadang aku juga merasa agak sedikit egois karena apa yang aku mau semua diturutin sama teman-teman aku. So aku bakal explain, ceritain, tell you about all my friend in graduate kampus. Yang pertama, Siva. Ya, namanya Siva Andarisma. Dia temen aku yang paling dekat di kampus. Awal kenapa bisa teman dekat sama Siva aku nggak tahu. Mungkin awal pertamanya itu dulu pas berangkat kampus aku orangnya nggak bisa sendiri. Jadi aku dulu pulang pergi dari rumah ke kampus itu sekitaran 1 jam. Nah jadi pas itu kalau nggak salah Siva nggak ada kereta dan nggak ada yang ngantar ke kampus. Jadi tawarin nebeng sama aku. Nah pas sekali itu rupanya selanjutnya kami terus sama-sama. Jadi berangkat sama-sama semua. Dari situ mulainya dan sampai sekarang sama-sama sama dia. Banyak hal-hal yang kami lewatin, banyak cerita-cerita, dan aku juga sering nginap di rumah Sipa. Kami punya wishlist bareng dan alhamdulillah bisa tercapai. Iya, wishlist aku bareng Sipa itu bisa masuk Genbi, beasiswa Bank Indonesia bareng sama dia. Kayaknya durasinya nggak lama-lama. Tapi aku mau cerita lanjut oke ya. Temen yang kedua aku mau Cinta. Namanya itu Mustarena, tapi kami manggilnya Cinta karena katanya orang rumah dia manggilnya Cinta karena kami juga mau close sama dia, jadi kami manggilnya Cinta juga. Cinta itu baik, cuma kadang omongannya itu agak nyelekit, tahu nggak sih? Iya, cuma kami nggak apa-apa. Kadang-kadang sedikit kesel, cuma kalau nggak ada dia, ya nggak bakal ngerasain dibantai itu gimana. So, biggest thank you, Cinta. Terima kasih. Ingat nggak kita pernah makan mie bareng di rumah, masak mie di rumahmu. Ah, Cinta juga orang baik. Semua kawan aku baik. Aku nggak tahu bilang mana yang lebih baik. Karena semua merayakan aku ketika aku kuliah. Lalu kita lanjut yang ketiga, itu ada Nizla. Ya, Nizla juga orang baik. Nizla mungkin kurang ya, agak kurang berbaur sama kami, kurang dekat sama kami mungkin karena ada beberapa hal lainnya yang mungkin nggak bisa membersamai sama kami. Tapi dia teman dekat aku, jadi kami berempat. Aku, Sipa, Cinta, dan Nizla. Kami berempat. Empat serangkai, Nizla, love you. Semua kalian love you. Oke, itu teman yang paling dekat sama aku, 4 orang. Lalu seiring berjalannya waktu, karena sesuai kebutuhan juga ya kan biasa ada porsi-porsi teman. Nah terus nggak lama setelah itu aku deket sama Intan Mentari, sama Sri Kandi, kami manggilnya Sidi. Terus juga ada Shauki, ada aku nggak tahu Andre mungkin bisa masuk, cuma aku masukin aja karena ini point of view dari aku sendiri. Aku bakal cerita gimana baiknya mereka. Yang pertama Intan. Intan, terima kasih banyak-banyak. Mungkin tanpa kosmu, tanpa masakan Intan, aku nggak tahu mau jadi apa. Aku nggak tahu makan apa di Luxmawe. Intan itu kayak mama aku di Luxmawe. Ya, dia pinter masak, masakannya enak banget. Jadi kalau aku lapar, aku calling Intan. Intan, Diska lapar.
jadi dia yang masakin. Terus kan aku tipe orang yang nggak bisa sendirian, jadi kalau aku sendiri itu aku nangis di kamar. Nah, jadi karena kos kami agak lumayan berdekatan, jadi aku ke kos dia main. Setiap hari, hampir rasa-rasa aku itu kosnya di dia. Sampai Andre dan teman-teman kelas aku lainnya bilang, oh Rizka ngekos sama Intan, sampai sepatu aku, baju aku ada di kos dia. Tan, terima kasih banyak. Terus ada Cindy. Cindy juga super duper baik orangnya. Kan tadi aku udah cerita kalau kawan itu punya porsi masing-masing. Nah, kalau yang empat tadi itu kawan aku cerita hampir seluruh ceritaku mereka tahu. Nah, kalau Intan ini kawan aku di kos, kawan aku ke kampus bareng, kawan aku masak-masak, kawan temen aku yang gak sendirian. Nah, kalau Cindy ini kawan aku ketika aku ngerjain tugas, ketika aku ikutin lomba, dan hal-hal yang akademik itu aku bareng Cindy dan Andre satu lagi. Makanya aku bilang tadi, Andre itu masuk ke teman deket aku. Nah, Cindy juga orang yang super duper baik. Dia nggak enakan orangnya loh. Jadi kayak, maaf ya, kenapa udah nggak? Gitu. Ya, Cindy baik-baik di sana. Terus Andre juga ya cuma karena partner doang sih sebenarnya aku masukkan, nggak ada yang istimewa istimewa kali, nggak, cuma partner doang sesama Cindy, kami sering bertiga, jadi kalau apa-apa bertiga, aku, Cindy, Andre itu partner kami kalau lagi ECC-nya produktif kampus lah gitu, kami pernah ikut relawan pajak bertiga ya. Terus aku bakal ceritain Shauki ya. Dia ini anak baru pindahan dari semester berapa aku lupa. Terus nggak tahu juga. Oh, aku ingat awalnya itu mungkin kedekatan kami ketika kami ikut lomba debat. Nah, lomba debat yang ikut aku, Syauki, Cindy. Nah, pas ngikut lomba ini nggak tahu kenapa setelah ikut lomba itu sering kerja kelompok bareng, sering apa ya cerita ini musik bareng kayak gitu. Jadi ya nggak tahu, lama-lama ya jadi deket sampai ya baik banget. Coki tipe orang yang baik banget, aku nggak tahu bilang terima kasih banyak-banyak untuk kalian semua. Kalau Shoki ini dia tipe yang kayak mau mengiyakan apa yang aku mau gitu. Aku kan orangnya agak apa ya, agak maunya agak lain-lain sedikit gitu, maksudnya gini, oh orang nggak ini kayak mana ya rasanya gitu. Terus aku pernah ngajak jalan kaki, ayo ayo, dia mau. Terus dia yang selalu bantu aku untuk di momen-momen awkward gitu, jadi misalkan aku ngejokes dan gak ada yang ketawain, itu dia yang ketawain sendiri. Itu base camp kami bertuju itu di kantin ibu, kami manggilnya kantin ibu. Kantin itu ada di pinggir fakultas kami ya, jadi ibu juga so close with kami, our gitu. Ya Allah, kangen banget. Ya, di akhir semester 6 ini udah OJT, udah mana nggak tahu ya. Ini pisahnya cuma 40 hari doang. Cuma nggak tahu aku serasanya kayak nggak mau gitu. Bukan nggak mau, sebenarnya ada masanya kita gitu kan. Tapi perpisahan ini real banget gitu loh, karena kayak satu kesini satu kesana gitu, tapi ada juga yang beberapa magangnya di Lux Mawe kayak Sipa, Anizla, Cinta, Ande itu magangnya di Lux Mawe. Terus kalau Cindy ke Sumut gitu, kalau Shoki ke Banda, kalau aku di Langsa gitu kan, jadi nggak bisa ngumpul gitu. Sebenarnya nggak ada momen-momen yang apa kali sih di antara kami bertujuh ini. Cuma kami sering banget itu kalau ada break kuliah atau apa pasti nongkrongnya itu di kantin ibu. Nah, di kantin ibu itu kami bisa duduk dari jam 10 sampai sore jam 4 kami pulang balik ke kos jam 4. Nggak tahu, ya cerita-cerita random, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa gitu. Kenapa aku merasa beruntung punya mereka semua? Karena aku nggak dapet di orang lain. Mereka bertujuh ini nggak sih bertujuh kasih aku. Mereka yang aku ceritakan tadi, aku itu nggak dapet di orang lain sama sekali. Iya, bahkan aku lihat pertemanan yang lain kayaknya nggak seseru ini. Mungkin kami nggak tipe yang kawan yang hedon, yang nyetrik, yang tren gitu, enggak. Kami cuma temenan biasa-biasa ya, teman-temanan versi medium ke bawah kali ya. Tapi, aku senang punya kalian.
love you semuanya. Tapi aku mau cerita lagi. Terus, oh ya, aku bakal ambil mana ya? Where? Bentar, bentar ya. Aku mau ngambil sesuatu dulu, bentar. Kan aku udah bilang momen perpisahan tadi ya. Nah, dan di malam tadi itu aku sebenarnya sedih banget. Aku nggak bisa bagiin, nggak bisa manage waktu aku yang di bagaimana gitu. Karena malam tadi itu kan aku bilang aku dekat sama berempat ini. Jadi aku harus perpisahan sama mereka juga. Dan kan Intan udah pindah ke kos aku. Terus Intan juga baliknya di malam yang sama gitu. Aku kira bakal kekejar, ternyata nggak kekejar. Jadi Intan pulang gitu, pulang balik ke untuk magangnya sendiri. Aku nggak lihat Intan pulang. Itu lumayan sedih sebenarnya. Karena ya kan momen terakhir gitu kami nggak pamit-pamitan berdua, nggak maaf-maafan, nggak say thank you apapun, nggak ada. Jadi ketika aku pulang aku udah bilang Intan jangan beresin kamar karena cuma barang aku yang masih berserakan di kamar. Terus aku pulang, aku langsung nangis, aku nggak tahu kayak ini udah sepi kamarnya kayak gitu. Terus Intan nulis ini, iya, Intan nulis surat coba kamu baca. Aku gini, aku senang kalau aku bisa buat baik ke orang, kalau memang orang itu bisa ngerasakan senang sama aku senang sama orang itu, aku suka gitu kalau bisa bikin orang senang. Jadi Intan say thank you sama aku, terus bilang kalau selama ini aku banyak bantu dia, padahal aku rasa aku nggak banyak bantu orang gitu, malahan lebih banyak orang yang bantu aku gitu, orang yang senengin aku. Pokoknya aku kayak ngerasa semua temen-temen aku itu ke aku semua, aku mau gimana gitu, seneng banget. Cuma tanpa aku sadari ternyata aku juga berguna bagi mereka. Cuma ya di momen-momen tertentu entah di mananya aku nggak tahu, karena aku sadar aku kalau jadi temen itu effortless banget. Jadi kayak nggak ada ngapa-ngapain, ya udah gitu doang. Makanya gimana ya gini ya, aku itu satu yang ingin aku rubahin dari aku, kalau berteman itu harus effort, nggak cuma untuk someone special gitu. Teman juga someone special. Dah, untuk Intan aku minta maaf karena nggak bisa bareng antar Intan pulang. Dan untuk semua-semuanya aku mengucapkan terima kasih untuk Sipa, Siva Darista, Mustariana, Nizla Ul Husna, Intan Mentari, Sri Kandi, Shoki Akmal, dan juga Ande Fauzan. Terima kasih sudah jadi extraordinary di hidup aku ketika di kampus ya. Dah, aku mau ceritain itu aja. Ini nggak tahu aku bakal kemanain video ini, but aku bakal jadi ini arsip. Aku lihat nanti pasti aku malu. Cuma nggak apa-apa. Ini harus diabadikan. Bye bye.